Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan bukti kesyukuran kita kehadirat Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikrullah sering salah dipahami, kurang dimengerti makna daripada zikrullah. Terkadang dia hanya melakukan zikrullah, tapi dia tidak mengerjakan perintah Allah. Hakikat makna zikrullah adalah zikru awamirillah, mengingat perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrullah bil lisan, perintah Allah. Zikrullah bil janan, menggunakan hati, perintah Allah. Wa zikrullah bil arkan, semua badan, juga perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salat, perintah Allah. Jum'atan, puasa, zakat, haji dan umrah, menikah pun perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada orang melakukan salat, berarti dia sedang zikrullah, ay zikru awamirillah, mengingat perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan makna zikrullah hanya mengingat Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bukan sebatas itu makna daripada zikrullah. Tapi yang lebih penting lagi adalah zikru awamirillah, mengingat perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingat larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup hanya zikrullah dengan lisan, lalu kita tidak mengingat Allah dengan arkan, dengan semua badan kita, alias kita ruku, kita sujud. Terkadang sebagian orang awam memahami zikrullah hanya mengingat Allah dengan hatinya. Hanya zikrullah bil qalbi, hanya mengingat Allah menggunakan hati. Tapi dia tidak melakukan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Nah, otomatis ini tidak dikehendaki oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atar pemahaman dari zikrullah tersebut. Dari itulah secara ringkasnya makna daripada zikrullah adalah zikru awamirillah, mengingat perintah-perintah Allah, demikian juga mengingat larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala merupakan amal ibadah yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu ta'ala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adama amalan anjalahu min azabillahi yaumal qiyamati min zikrillah." Ma 'amila ibnu Adama amalan, tidak ada amalan, tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh anak Adam, anjalahu min zikrillah, anjalahu min azabillahi yaumal qiyamah, yang paling bisa menyelamatkan dia nanti di hari kiamat selain daripada zikrullah. Ini hadis luar biasa. Ini hadis perlu kita pahami. Ini hadis perlu kita sebarkan. Ini hadis perlu kita simpan dalam hati sanubari kita. Faedah, fadilah, kelebihan daripada zikrullah. Ternyata amal-amal ibadah yang kita lakukan di atas dunia, yang paling anja, yang paling utama menyelamatkan kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat adalah zikrullah. Dari itulah zikrullah merupakan amal ibadah yang paling utama, menyelamatkan, membantu, menolong kita dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat bahwa zikrullah yang dimaksud di sini adalah zikru awamirillah, mengingat perintah-perintah Allah dan mengingat larangan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah yang kita lakukan hakikatnya adalah sebagai instrumen untuk kita bisa zikrullah. Kita salat, hakikatnya itulah cara Allah mengajarkan kita agar bisa zikrullah, baik zikrullah dengan hati, baik zikrullah dengan lisan, maupun zikrullah dengan arkan. Hanya pada salat 5 waktu ini adalah zikrullah yang paling lengkap. Zikrullah pada salat itulah zikrullah yang paling lengkap, zikrullah yang paling hebat. Tidak ada ibadah sehebat salat.
Bayangkan zikrullah bil qalbi ada di salat. Manakah dia? Yaitu pada niat. Niat harus di hati. Tidak sah niat kalau hanya diucapkan di lisan, tapi baru sah niat harus diucapkan oleh hati. Ini satu. Yang kedua, zikrullah bil lisan dengan ucapan. Ada di salat. Kita baca Al-Fatihah. Kita baca Allahu Akbar. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bacaan-bacaan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ucapan. Ada di salat. Sampai yang model yang ketiga, zikrullah bil arkan. Mengingat Allah dengan semua badan kita. Itu ada di salat. Tatkala kita ruku, tatkala kita sujud sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Saat itulah kita mengingat Allah dengan arkan, dengan semua badan kita. Pantaslah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Aqimus salata li zikri." Hanya zikir Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mendirikan salat. Aqimis shalah, dirikanlah salat li zikri, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah mendirikan salat, menunaikan salat merupakan zikrullah yang paling sempurna, zikrullah yang paling mulia ketimbang dengan cara-cara yang lain. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa hanyalah di dalam salat zikrullah bil janan wa bil lisan wa bil arkan, itu semua ada. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang termasuk ahlillah, termasuk orang yang zikrullah, selalu mengingat Allah baik fil khalawat wa jalawat, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, baik tatkala sendirian maupun kita bergaul dengan teman-teman kita yang lainnya. Duduk, berdiri, apapun yang kita lakukan, pada hakikatnya di sanalah kesempatan untuk kita mengingat Allah. Kita minum air, kita ingat bahwa yang menciptakan air adalah Allah. Kita makan, kita sadar bahwa yang berikan rezeki adalah Allah. Kita berjalan, alhamdulillah bahwa kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bernapas pun. Napas adalah nikmat Allah yang luar biasa. Tatkala kita bernapas, turun naik, keluar masuk nafas kita, di sanalah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bizikrillahi tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ahli surga pun, orang yang masuk surga pun tidak bisa bertemu dan berjumpa dengan Allah kalau waktu hidupnya di atas dunia hanya dia lalai untuk mengingat Allah. Ma yatahassaru ahlul jannati fil jannah. Tidaklah orang ahli surga menyesal. Semua ahli surga menyesal. Apa yang dia sesalkan? Yang dia sesalkan adalah saatan waktu hidupnya di atas dunia, marrat alaihi walam yazkurillaha. Hidupnya, hayatnya, waktunya dia tidak gunakan untuk mengingat Allah, untuk zikrullah. Itulah orang yang yatahassar, itulah orang yang akan rugi nanti di akhirat, nanti di sorga. Karena dia hanya sekedar masuk sorga, tapi yang punya sorga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau berjumpa dengannya. Dari itulah, marilah kita berusaha di sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, untuk kita banyak zikrullah, mengingat Allah dengan hati, mengingat Allah dengan lisan, mengingat Allah dengan arkan, seperti apa yang kami jelaskan tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini berguna. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila hadratin nabiyil Fatihah.